Sore hari ini topik kita adalah ritual Tionghoa dalam terang Alkitab, penyembahan leluhur. Nah, kalau kita melihat ke dalam sejarah, praktik penyembahan leluhur ini sudah ada sejak lama. Praktik penyembahan leluhur merupakan sebuah tradisi masyarakat Tionghoa yang sudah ada sejak dahulu kala. Kalau kita lihat dari catatan sejarah yang ada, praktik ini sudah dilakukan bahkan pada masa dinasti Xia dan Shang sekitar 3000 tahun yang lalu. Nah, dinasti Xia itu kalau kita lihat dalam catatan sejarah, masa pemerintahan itu dimulai dari 2070 sampai 1600 sebelum Masehi, sekitar 600 tahun pemerintahan dinasti Xia ini. Dan dinasti Shang itu dimulai dari tahun 1600 sampai 1046 sebelum Masehi. Kurang lebih ada 600 tahun juga. Jadi praktik penyembahan praktik penyembahan leluhur ini sudah ada sekitar 3000 tahun yang lalu. Nah, awalnya ada orang-orang, mungkin masa sekarang juga, masyarakat Tionghoa yang mungkin mengatakan praktik ini adalah sekedar untuk menghormati leluhur. Menghormati orang tua yang sudah berjasa dalam hidup mereka, yang sudah oleh karena mereka ada, maka kita yang masih hidup ini ada. Jadi secara teori mereka mengatakan sekedar hanya menghormati para leluhur yang sudah mendahului mereka. Tapi kalau kita melihat kembali ke dalam kepercayaan di balik penyembahan berhala ini, tidak hanya sekedar menghormati para leluhur ataupun orang tua yang sudah tiada. Dan menurut kepercayaan orang-orang Tionghoa pada masa dahulu, mereka percaya bahwa roh-roh dari nenek moyang yang telah meninggal itu masih tetap ada, masih hidup, masih ada di tengah-tengah mereka. Sewaktu-waktu bisa kembali, bisa memperhatikan keluarganya yang masih hidup. Bahkan dipercayai juga bahwa roh-roh nenek moyang ini memiliki kuasa atau otoritas yang besar atas keturunan mereka yang masih hidup. Jadi ketika mereka meninggal dunia, ada kepercayaan bahwa roh ini masih hidup, masih ada, dan memiliki otoritas kepada kaum keluarga mereka yang masih hidup. Bahkan mereka percaya roh-roh nenek moyang ini memiliki kuasa untuk memberikan kemakmuran serta perlindungan bagi keturunan mereka yang masih hidup. Roh-roh nenek moyang ini bahkan dipercaya dapat menentukan baik atau buruknya masa depan dari keturunan mereka. Jadi tidak hanya sekedar menunjukkan rasa hormat kepada mereka yang telah meninggal, ada kepercayaan di balik itu bahwa roh-roh para nenek moyang ini memiliki kuasa, otoritas terhadap kehidupan keluarga mereka yang masih hidup. Jadi mereka percaya bahwa roh-roh nenek moyang ini masih memperhatikan mereka, dan kalau mereka tidak menghormati mereka, para leluhur mereka ini, maka sesuatu yang buruk bisa menimpa keluarga yang masih hidup. Dan karena kepercayaan demikian, mereka percaya karena adanya roh-roh nenek moyang yang telah meninggal ini dapat menentukan baik atau buruknya masa depan dari keturunan mereka yang masih hidup, maka banyak dari masyarakat Tionghoa melakukan praktik atau ritual penyembahan terhadap leluhur mereka. Jadi ada rasa khawatir, rasa takut terhadap roh-roh leluhur ini, yang sewaktu-waktu kalau mereka merasa diabaikan, merasa tidak dihormati, merasa dilupakan, roh-roh ini bisa mengganggu kehidupan mereka yang masih hidup. Jadi untuk menghindari hal-hal buruk yang menimpa kaum keluarga yang masih hidup, maka dilakukanlah praktik penyembahan leluhur ini. Dan selain itu mereka juga percaya bahwa para leluhur bisa mengubah nasib. Jadi kalau keluarganya dalam keadaan susah, penyembahan leluhur dipercayai dapat mengubah nasib mereka menjadi lebih baik. Karena mereka punya otoritas, punya kuasa setelah mereka meninggal. Lalu kita masuk ke dalam masa penyembahan leluhur. Kapan mereka mengadakan penyembahan leluhur? Nah, dalam beberapa perayaan besar, masyarakat Tionghoa biasanya melakukan penyembahan leluhur ini. Yang pertama itu sehari menjelang perayaan Imlek.
tahun baru Cina. Mereka akan pergi memberikan persembahan, nanti kita lihat gambarnya, kepada roh-roh nenek moyang mereka yang sudah pergi, sebagai bentuk rasa hormat mereka, berharap di tahun baru itu kehidupan mereka akan lebih baik. Lalu kemudian ada juga perayaan Cap Gome, itu di penghujung perayaan Imlek, mereka juga biasanya melakukan penyembahan leluhur ini. Lalu ada perayaan Singming. Perayaan Singming adalah perayaan di mana orang-orang Tionghoa biasanya datang ke kuburan para leluhur. Ini biasanya kalau di Tiongkok setelah musim salju berlalu. Jadi musim semi tiba, mereka akan datang ke kuburan, membersihkan kuburan para leluhur, lalu di situ juga mereka akan mempersembahkan persembahan dan menyembah para leluhur ini. Lalu kemudian juga ada pada masa perayaan bulan hantu. Nah, perayaan bulan hantu ini adalah sebuah keyakinan bahwa pada bulan itu roh-roh nenek moyang yang sudah meninggal akan kembali ya mengunjungi keluarga yang masih hidup. Jadi kalau di dalam kepercayaan mereka, pintu neraka atau pintu dunia orang mati itu terbuka pada bulan itu, dan semua roh-roh akan datang berkunjung kepada keluarga yang masih hidup, dan mereka harus menjamu mereka, menyediakan berupa persembahan, makanan, sesajen untuk dinikmati oleh para leluhur yang datang berkunjung ini. Ada juga sebagian kecil masyarakat Tionghoa yang melakukan penyembahan leluhur pada hari lahir dan hari kematian dari leluhur yang mereka sembah ini. Mereka memberikan persembahan juga pada hari itu, mengenang mereka untuk menunjukkan rasa hormat kepada para leluhur mereka ini. Nah, ini mengenai waktu yang mereka lakukan ketika mereka menyembah leluhur. Lalu kemudian apa yang diharapkan mereka? Nah, kita lihat dulu gambar berikut ya. Nah, ini adalah salah satu gambar yang saya ambil. Kalau kita lihat dalam gambar yang di slide, mereka akan memberikan persembahan berupa makanan. Ada daging biasanya, lalu ada nasi di dalam mangkuk, ada buah-buahan, ada kue, jenis-jenis kue, ada teh di dalam cangkir, ada juga arak ya, arak Cina yang dipersembahkan kepada leluhur. Lalu juga mereka akan membakar hiyo atau dupa, ditaruh di hadapan lukisan atau foto dari leluhur mereka yang telah meninggal. Nah, mereka percaya ketika mereka memberikan persembahan ini, ketika para leluhur datang berkunjung, mereka akan merasa senang, mereka akan menikmati semua hidangan ini, dan kalau leluhur ini merasa senang, maka keluarga yang hidup ini, yang masih hidup akan diberkati, akan diberikan perlindungan. Mereka akan dijaga oleh para leluhur, dan kehidupan mereka juga akan diberikan kemakmuran. Jadi inilah yang mereka pikirkan atau mereka harapkan ketika mereka menyembah leluhur mereka. Nah, kemudian slide yang berikutnya, apa yang mereka harapkan dari penyembahan leluhur ini sangat jelas ya. Mengingat karena para leluhur memiliki otoritas, kuasa atas kehidupan mereka, maka mereka berharap ketika mereka melakukan penyembahan leluhur, leluhur yang merasa dihormati, diperlakukan dengan baik, disembah dengan baik, maka para leluhur ini akan mendatangkan kemakmuran serta perlindungan bagi keturunan yang masih hidup dan menjaga mereka agar terhindar dari segala bencana. Nah, inilah yang mereka harapkan ketika mereka melakukan penyembahan leluhur. Nah, sekarang penyembahan leluhur sudah berkembang ya, disesuaikan dengan zaman. Ada sekarang sekelompok orang juga yang tidak hanya mempersembahkan berupa makanan seperti ini, tapi juga pakaian kertas ya, dibakar, lalu kalau uang kertas itu sudah biasa. Lalu ada juga seperti rumah kertas yang dibakar supaya menjadi benda-benda berharga bagi mereka para leluhur yang sudah meninggal di dunia roh mereka. Ada yang membakar mobil terbuat dari kertas beserta dengan supirnya di dalam, supaya nanti ketika dibakar itu sampai kepada dunia orang mati, maka leluhur akan mengendarai mobil dan ada supirnya. Ini yang terjadi pada perkembangan atau pergeseran dari penyembahan para leluhur ini. Nah, kalau kita melihat dari keyakinan atau kepercayaan yang
dimiliki oleh masyarakat Tionghoa ketika melakukan penyembahan leluhur, ada sebuah kesadaran bahwa roh-roh nenek moyang ini seperti memiliki sifat-sifat ilahi. Mereka memiliki otoritas, punya kuasa untuk mengubah nasib masa depan dari para keturunan mereka yang masih hidup. Mereka juga punya kuasa untuk menahan bencana atau musibah, hal-hal buruk yang akan menimpa keluarga mereka, dan para leluhur ini punya kuasa untuk menghalangi hal tersebut. Dengan kata lain, ketika mereka melakukan penyembahan berhala ini, masyarakat Tionghoa yang melakukan praktik ini menganggap bahwa leluhur mereka itu sudah berubah kondisinya atau posisinya menjadi seperti Tuhan. Nah, dalam penyembahan leluhur, saya baca ada satu artikel, biasanya mereka akan membakar 2 buah hiyo atau dupa ya, di depan foto lalu ditaruh di dalam satu wadah. 2 hiyo dibakar untuk leluhur. 3 hiyo itu dibakar untuk para dewa. Jadi ada orang yang menganggap leluhur mereka sebagai dewa, mereka akan membakar 3 hiyo. Jadi 3 dupa dibakar di hadapan foto orang yang sudah meninggal, menganggap bahwa leluhur mereka ini yang sudah meninggal ini sekarang sudah menjadi salah satu dewa dan punya kuasa atas hidupnya. Nah, ini adalah hal yang sangat-sangat keliru kalau kita melihat dari dalam kitab suci, bahwa orang-orang yang sudah meninggal itu tidak berubah menjadi, sifatnya tidak berubah menjadi ilahi. Ya. Kalau kita baca dalam Ibrani 9 ayat 27, dikatakan bahwa sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya 1 kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Jadi semua orang, tak terlepas nenek moyang kita, yang ada jauh di atas kita, ketika mereka meninggal dunia, maka roh-roh mereka ini akan kembali menghadap kepada Tuhan dan dihakimi. Kalau mereka percaya kepada Tuhan, mereka akan masuk dalam kerajaan sorga. Sebaliknya kalau mereka tidak percaya, maka mereka akan mendapatkan penghukuman di tempat kekekalan, yaitu tempat api neraka. Jadi tidak ada perubahan posisi. Seseorang manusia yang berdosa ketika meninggal dihakimi oleh Tuhan dan rohnya tidak bergentayangan, tidak punya kuasa sama sekali atas manusia atau keturunannya yang masih hidup. Dan kita baca dalam Keluaran 34 ayat 14. Nah, ini adalah sebuah larangan yang Tuhan Allah berikan kepada bangsa Israel. Nah, kalau kita lihat konteks dari Keluaran 34, ini adalah kali kedua Musa mengambil 2 loh batu dari Gunung Sinai setelah yang pertama kali dipecahkan oleh Musa karena penyembahan berhala yang dilakukan oleh orang Israel. Ketika Musa berada 40 hari, 40 malam di Gunung Sinai, ternyata Harun saudaranya membangun atau membentuk sebuah anak lembu emas dan mereka semua menyembah anak lembu emas ini. Dan 2 loh batu itu dihancurkan. Dan di pasal yang 34, Tuhan memerintahkan Musa untuk membangun kembali, membuat kembali 2 loh batu dan menuliskan kembali ke 10 hukum itu. Dan Tuhan mengatakan dengan sangat jelas bahwa orang-orang Israel harus merubuhkan mesbah-mesbah mereka, tugu-tugu berhala mereka, dan meremukkan tiang-tiang berhala yang mereka sembah. Jadi tidak boleh ada Allah lain, tidak boleh ada ilah lain di hadapan Tuhan. Dan Tuhan katakan di sini bahwa Dia adalah Tuhan yang cemburuan. Yang namanya adalah cemburuan, adalah Allah yang cemburu. Artinya adalah Tuhan tidak membagi kemuliaannya kepada ilah-ilah yang lain. Karena memang hanya Dia adalah Tuhan satu-satunya yang hidup dan yang benar. Tidak boleh ada Allah lain di hadapan Tuhan, tidak boleh ada Allah lain yang disembah selain Tuhan. Jadi penyembahan leluhur sudah termasuk kategori menyembah ilah-ilah lain. Dan ini adalah hal yang sangat-sangat tidak dikenan oleh Tuhan. Nah, jadi penyembahan leluhur sangat jelas bahwa praktik ini adalah praktik yang salah, bertentangan dengan firman Tuhan, karena Tuhan tidak ingin ada Allah lain selain dirinya. Nah, saya percaya dan yakin kita yang ada di sini tidak ada yang jatuh ke dalam praktik penyembahan leluhur. Tapi mungkin kita punya kenalan, punya teman, saudara, yang masih melakukan praktik penyembahan leluhur ini. Nah, kita ingat di awal tadi saya sudah jelaskan
bahwa praktik penyembahan leluhur itu sudah berlangsung lama, sekitar 3.000 tahun yang lalu. Dan ini sudah berakar ya dalam hati setiap para penyembah leluhur. Tidak mudah untuk memberitahu mereka bahwa ini adalah praktik yang salah. Ada sebuah ungkapan yang mengatakan bahwa kebohongan yang dikatakan berulang kali akan dianggap sebagai satu kebenaran. Jadi 3.000 tahun bukan waktu yang sebentar, dan dalam masa 3.000 tahun ini praktik ini sudah ada. Kita bisa bayangkan betapa berakarnya kebiasaan tradisi ini dalam masyarakat Tionghoa. Jadi kita tidak sesederhana mengatakan bahwa ini salah, kamu harus berubah, kamu harus bertobat, tinggalkan penyembahan leluhur. Kita harus berdoa kepada Tuhan. Praktik penyembahan leluhur adalah kuasa dari si jahat, si iblis. Dan satu-satunya cara untuk melepaskan orang-orang yang masih terjerumus dalam praktik ini adalah Tuhan sendiri yang harus melakukannya. Maka kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau ada keluarga kita, kenalan kita yang masih menyembah leluhur, maka kita sebelum berbicara dengan mereka, harus terlebih dahulu berdoa, memohon pertolongan, kekuatan daripada Tuhan, supaya Roh Kudus bekerja dalam hati mereka, dan pada waktunya, mereka bisa memahami berita Injil yang disampaikan, dan mereka bisa datang dan percaya. Praktik penyembahan leluhur ini adalah praktik yang sudah menjadi tradisi sejak lama. Jadi alangkah kita harus sadar ketika kita berhadapan dengan mereka yang menyembah leluhur, kita harus mempersiapkan diri dengan baik tentunya dalam mengabarkan Injil, dan selalu bersandar berharap kepada Tuhan. Hanya dengan pertolongan Tuhan, mereka bisa terlepas dari praktik yang keliru ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari kita juga terbeban hatinya melihat mereka yang menyembah leluhur. Mungkin ada ya, sebagian atau orang-orang yang kita kenal mengatakan, saya tidak menyembah mereka, tapi saya hanya sekedar menghormati. Dan mungkin mereka tulus ingin menghormati leluhur mereka. Tapi kalau mereka sampai memiliki pemahaman bahwa leluhur ini punya andil dalam kehidupan mereka, punya kuasa atau otoritas atas kehidupan mereka, maka kita harus memberitahukan hal ini dengan penuh kasih. Beritahukan mereka bahwa semua manusia berdosa ketika mati menghadap Tuhan. Tidak ada yang tinggal di dunia ini, mereka semua dihakimi oleh Tuhan pada waktunya. Dan hanya Tuhan yang berkuasa ya atas hidup setiap manusia. Bukan roh-roh para leluhur yang telah meninggal ini. Jadi kiranya Tuhan memberkati kita dengan pembahasan pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami bersyukur oleh karena kemurahan-Mu kami dapat mengenal Engkau. Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang benar, Allah yang kami kenal melalui perantaran Putra-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan kami berdoa bagi kami sekalian yang ada di sini, apabila kami memiliki sanak saudara, kenalan, teman yang masih melakukan praktik penyembahan leluhur, berikanlah kami hikmat, kekuatan, pertolongan-Mu untuk bisa mengabarkan kebenaran kepada mereka ini. Dan kiranya Roh Kudus bekerja dalam hati mereka ketika berita Injil disampaikan. Mereka mau merendahkan diri mereka, mau datang dan percaya kepada Tuhan Yesus. Kami berdoa juga apabila ada keluarga kami yang masih melakukan praktik penyembahan berhala, penyembahan leluhur ini, biarlah Engkau juga menolong agar mereka sekiranya bisa melihat kebenaran, mengetahui kebenaran, dan pada waktunya mereka juga bisa datang dan percaya kepada Tuhan Yesus. Ini doa dan permohonan kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.